Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kalau pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang rangkaian resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni, maka pada video kali ini kita akan mengulas tentang rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor yang ketiganya dirangkai secara seri, yang dinamakan dengan rangkaian seri RLC. Oke, langsung saja kita bahas. Anak-anak silahkan diperhatikan gambar sebelah kiri. Di sini terdapat sebuah resistor R, kemudian induktor L, dan kapasitor C, disusun secara seri. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian mengalir arus I sama dengan IM sin omega T. Oke. Arus itu mengalir pada R, L, dan C dengan besar yang sama. Masing-masing komponen akan timbul tegangan sebesar VR, kemudian VL, dan VC. Pada masing-masing komponen baik R, L, maupun C itu memiliki hambatan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pada resistor itu memiliki hambatan sebesar R. Sehingga formulasi untuk kuat arus bisa kita rumuskan I R, kuat arus yang mengalir pada hambatan R, kita rumuskan VR dibagi dengan R. Sedangkan untuk induktor, hambatannya dinamakan dengan reaktansi induktif. Simbolnya adalah XL. Maka kuat arus yang mengalir pada L, IL, sama dengan VL dibagi dengan XL. Sedangkan pada C dinamakan reaktansi kapasitif XC, maka IC sama dengan VC per XC. Karena RLC disusun secara seri, maka kuat arus yang mengalir adalah sama ya, IR sama dengan IL sama dengan IC sama dengan I dari sumber. Diagram fasor arus dan tegangan. Perlu kita ingat juga bahwa persamaan tegangan pada masing-masing komponen untuk VR kemarin sudah kita bahas. VR adalah VM kali sin omega T. Kemudian untuk tegangan pada induktor VL sama dengan VM sin omega T plus 90 derajat. Kemudian pada VC bisa kita rumuskan VM sin omega T min 90 derajat. Jadi untuk resistor V itu sefase dengan I. Kemudian untuk induktor V mendahului I dengan beda sudut fase 90 derajat. Sedangkan untuk kapasitor C, tegangan terlambat terhadap arus dengan beda sudut fase 90 derajat. Kita bisa menggambarkan diagram fasor arus dan tegangan. Silahkan diperhatikan gambar sebelah kanan. Untuk kuat arus, kita gambarkan horizontal. Dan untuk VR, karena VR itu sefase dengan kuat arus, maka gambarnya berimpit dengan kuat arus. VR arahnya horizontal. Karena VL itu mendahului arus dengan beda sudut fase 90 derajat, maka arah VL adalah vertikal ke atas. Sedangkan untuk VC, karena VC tertinggal terhadap arus, arah VC adalah ke bawah. Sehingga kalau kita lihat diagram fasornya, antara VL dan VC itu berlawanan arah. Maka bisa kita gambarkan di sini, ini adalah VL dikurangi dengan VC. Kita bisa menggambarkan juga tegangan total V. Dari diagram fasor itu bisa kita rumuskan bahwa V sama dengan akar dari VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Jadi untuk VR karena arahnya horizontal gini, kemudian VL min VC arahnya vertikal, VL min VC. Dan di sini sudutnya adalah 90 derajat. Maka kita menggunakan Pythagoras. Kemudian di sini ada sudut theta.
ya, ada sudut theta. Nah, sudut theta itu disebut dengan sudut fase rangkaian. Sudut fase rangkaian bisa juga disebut dengan beda fase antara arus dan tegangan. Bisa juga disebut dengan arah fasor V atau arah fasor tegangan. Untuk menentukan sudut fase rangkaian, kita menggunakan trigonometri, yaitu tangen theta sama dengan, kalau kita lihat grafiknya atau diagramnya, maka tangen theta adalah VL min VC dibagi dengan VR. Nah, kalau tangen theta sudah bisa dicari, maka theta bisa ditentukan berapa besarnya. Faktor daya rangkaian. Faktor daya adalah nilai dari cos theta, di mana nilai dari cos theta adalah VR per V. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Impedansi rangkaian seri RLC. Apa yang dimaksud dengan impedansi? Impedansi disimbolkan dengan Z adalah efek hambatan total yang diberikan oleh resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk merumuskan impedansi, kita menggunakan persamaan V total yang sudah kita rumuskan tadi, bahwa V adalah VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. V di sini adalah V total, ya. Maka V total menurut hukum Ohm adalah I total dikali dengan hambatan total. Hambatan total di sini adalah impedansi. Maka V sama dengan I dikali Z. Sama dengan, di sini adalah akar dari I kuadrat R kuadrat plus, ya, I kuadrat ini XL min XC kuadrat. Maka I dikali Z sama dengan I akar dari R kuadrat plus, ini adalah XL min XC kuadrat. I-nya kita coret, maka kita dapatkan persamaan impedansi adalah akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Untuk diagram fasor dari impedansi ya sama dengan diagram fasor untuk tegangan. Untuk yang arahnya horizontal itu adalah hambatan R. Sedangkan untuk yang arahnya vertikal ke atas adalah XL. Kemudian yang ke bawah adalah XC. XL dan XC saling mengurangi. XL dikurangi dengan XC. Untuk impedansi ini adalah Z. Dengan arah fasor Z adalah theta. Oke ya. Tangen theta sama dengan XL min XC per R. Kemudian cos theta, faktor daya juga bisa kita hitung, yaitu R per Z. Jadi yang cos theta itu namanya adalah faktor daya. Berikutnya adalah sifat rangkaian seri RLC. Ada 3 sifat rangkaian seri RLC. Yang pertama adalah induktif. Kapan rangkaian seri RLC bersifat induktif? Jika XL lebih besar daripada XC. Jadi ketika XL lebih besar daripada XC, maka sifat rangkaiannya adalah induktif. Bagaimana kalau rangkaiannya induktif? Maka V akan mendahului I dengan beda sudut fase sebesar theta. Tangen theta, ya, tangen theta sama dengan XL min XC per R. Karena XL lebih besar daripada XC, maka nilai tangen theta itu adalah positif. Sehingga sudut fase rangkaian
juga akan bernilai positif. Maka theta juga akan bernilai positif. Jadi sudut fasenya akan bernilai positif. Yang kedua adalah bersifat kapasitif. Kapan RLC bersifat kapasitif? Nah, yang pertama adalah ketika XC lebih besar daripada XL. I, kuat arus, akan mendahului V dengan beda sudut fase sebesar theta. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai dari tangen theta, karena rumusnya XL min XC per R, karena XC lebih besar daripada XL, maka nilai tangen theta adalah negatif. Sehingga sudut fase rangkaian juga akan bernilai negatif. Kemudian yang ketiga, sifatnya adalah resistif. Nilai XL sama dengan XC. V dan I akan sefase. Kemudian yang ketiga, akan terjadi resonansi. Jika XL sama dengan XC, maka untuk impedansinya akan menjadi begini. Ini R kuadrat plus ini XL min XC kuadrat. Maka Z sama dengan akar dari R kuadrat plus 0 kuadrat. Maka Z sama dengan R. Jadi impedansinya sama dengan nilai dari hambatan resistor itu. Frekuensi resonansi rangkaian seri RLC. Nah, terjadi resonansi ketika rangkaian bersifat resistif. XL sama dengan XC ya. Omega dikali L. Sedangkan XC adalah 1 per omega C. Maka omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Omega itu siapa? Omega adalah 2πf. Kita kuadratkan sama dengan 1 per LC. Maka ini 4π kuadrat F kuadrat sama dengan 1 per LC. Maka F kuadrat sama dengan 1 per 4π kuadrat LC. Sehingga kita peroleh untuk frekuensi resonansi, kita akar ya, 1 per 2π akar dari 1 per LC. Ini adalah persamaan atau rumus dari frekuensi resonansi. Anak-anak sekalian, ketika rangkaian seri RLC terjadi resonansi, ada beberapa dampak. Yang pertama adalah kita lihat dari besarnya impedansi. Untuk Z tadi sudah kita rumuskan, Z akan sama dengan R ya. Dari formulasi R kuadrat plus ini XL min XC kuadrat, maka Z sama dengan R. Nah, Z sama dengan R ini adalah nilai impedansi minimum. Jadi impedansi nilainya adalah minimum. Untuk kuat arus I sama dengan V total per Z. Nah, karena Z-nya itu bernilai minimum, ini minimum ya, atau kecil, maka kuat arusnya E akan bernilai maksimum. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal, rangkaian seri RLC terdiri dari resistor R 600 ohm, induktor L 2H, dan kapasitor C 10 mikrofarad. Dihubungkan dengan tegangan sumber V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T. Tentukan A, B, C, D, E. Oke ya. R 600 ohm, kemudian L 2 Henry, kemudian C adalah 10 mikrofarad. Kita jadikan farad menjadi 10 pangkat min 5 farad. Kemudian persamaan V-nya adalah 100 akar 2
sin 100T. Yang pertama, impedansi dan sudut fase rangkaian. Nah, untuk mencari impedansi, kita harus tahu nilai R, XL, dan XC. Kita cari dulu XL. Omega dikali L. Nah, dari persamaan V ini, omeganya nilainya berapa? Nilainya adalah 100 ya. Jadi sin omega T, maka omeganya 100. Ini 100 dikali L-nya adalah 2. Maka XL sama dengan 200 ohm. Kemudian XC, rumusnya adalah 1 per omega C. 1 per 100 dikali C, 10 pangkat min 5. Maka XC sama dengan 1000 ohm. Sehingga ke sini Z sama dengan akar dari R kuadrat 600 kuadrat plus XL min XC 200 min 1000 kuadrat. Akar dari 600 kuadrat plus min 800 kuadrat. Berapa Z? Z sama dengan berapa ini ya? 1000 ohm. Sudut fase rangkaian. Nah, kita menggunakan apa? Tangen theta. Tangen theta adalah apa? XL min XC per R. Jadi sama dengan 200 min 1000 dibagi dengan 600. Maka ini min 800 per 600. Atau tangen theta sama dengan min 4 per 3. Maka theta sama dengan berapa ini ya? Di kuadrat 4. Jadi min 53 derajat. Nilai theta sama dengan min 53 derajat. Nilai theta negatif itu menunjukkan bahwa rangkaian bersifat kapasitif. Jadi ini kapasitif. Kemudian yang B, sifat rangkaian ya. Sifat rangkaian ya jelas kapasitif ya. Ditunjukkan dengan XC lebih besar daripada XL dan nilai sudut fasenya negatif. Kemudian arus efektif. Yang C, I efektif. I efektif berarti apa? V efektif per Z. Ini Vm per akar 2. Ini per Z. Maka 100 akar 2 per akar 2 per Z-nya 1000. Maka arus efektifnya adalah 0,1 ampere. Tegangan pada masing-masing komponen. Ya VR maka ya I efektif dikali R. Jadi 0,1 dikali R-nya berapa tadi? 600. Ini 60 volt. Kemudian VL ya I efektif dikali XL. 0,1 XL-nya 200. 20 volt. Kemudian VC ya I efektif dikali XC. 0,1 dikali 1000 sama dengan 100 volt. Rangkaian seri RLC. Nah, semoga pembahasan singkat ini bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.